Pada saat yang sama, ekspresi Chu Feng juga berubah. Dia menyadari bahwa formasinya menembus benda suci itu jauh lebih cepat. Kekuatan inti dari formasinya, kekuatan kutukan dari kabut batin, telah menjadi semakin kuat. Nona Liwu, tunggu sebentar lagi. Chu Feng mengerti bahwa pastilah Liwu yang mengambil langkah itu. Sementara itu, di bagian langit berbintang di luar medan bintang abadi, terdapat sebuah kapal perang yang tersembunyi. Di dalam kapal perang itu ada Bai Yunxing, Liwu, dan Wen Sui. Liwu dan Bai Yunxing duduk bersila. Liwu menyalurkan kekuatannya, sementara Bai Yunxing menggunakan kekuatan formasi untuk membantunya. Setelah kekuatan kabut batin diaktifkan, itu tidak hanya memperkuat pihak Chu Feng, tetapi juga memenuhi seluruh kapal perang dengan kekuatan kutukan. Wen Sui berdiri bersandar di sudut, mengulurkan tangan dan meraih, secerca kekuatan kutukan mendarat di telapak tangannya dan berputar. Karena Liwu bertekad untuk mengendalikannya, kekuatan terkutuk ini sama sekali tidak akan membahayakan Wen Sui. Kutukan yang sangat ampuh. Setelah melirik kekuatan terkutuk di telapak tangannya, Wen Sui mengalihkan pandangannya ke Liwu. Dengan kekuatan sebesar itu, makhluk macam apa kau ini? Saat dia membuat tebakannya, senyum yang agak menyeramkan muncul di bibirnya. Tatapan di matanya yang indah benar-benar bertentangan dengan wajahnya yang tampak polos. Licik, jahat, rakus. Namun, Bai Yunxing dan Liwu, yang dengan sepenuh hati membantu Chu Feng memperkuat formasi, sama sekali tidak menyadari hal ini. Di pihak Chu Feng, setelah Jie Tianran melontarkan pernyataan kerasnya, dia tidak berhenti melucuti formasi Chu Feng, tetapi dia juga tidak memperintensifkannya. Untuk menangkal upaya Jie Tianran yang ingin membongkar formasinya, Chu Feng memperkuat ikatan antara kedua formasi tersebut. Meskipun kekuatan pewarna surgawi tidak meningkat setelah dihilangkan, ikatan antara Chu Feng dan kekuatan susunan pewarna surgawi justru menjadi lebih kuat. Jadi begitu, Biden tua itu benar-benar licik. Tak lama kemudian, Chu Feng mendapat tebakan. Jie Tianran menyadari bahwa kekuatan kabut bagian dalam dapat menembus benda suci dengan lebih baik. Formasi Chu Feng terikat pada formasinya sendiri, meskipun keduanya tidak dapat sepenuhnya sinkron dalam hal tingkat kendali atas formasi tersebut. Namun, selama metode Jie Tianran tepat, jika kecepatan infiltrasi Chu Feng meningkat, kecepatannya juga bisa meningkat. Sebelumnya, dia ingin memisahkan formasi Chu Feng dari formasinya sendiri karena dia tidak ingin Chu Feng mengambil keuntungan darinya. Namun, setelah mengetahui bahwa kekuatan kendali Chu Feng atas formasi tersebut memiliki efek yang begitu besar, ia ingin memanfaatkan kelemahan Chu Feng. Bahkan kegagalannya untuk berhenti membongkar formasi Chu Feng hanyalah kedok belaka. Dia merasakan bahwa Chu Feng tidak ingin memisahkan formasi tersebut, jadi dia memperkuat metode pengikatan formasi. Selama dia tidak memperkuat pemisahan formasi, ikatan antara kedua formasi akan semakin kuat. Dia ingin memanfaatkan Chu Feng tanpa sepengetahuannya. Bideng tua, kau pikir kau sudah mengalahkanku? Aku sama sekali tidak menyadari bahwa inilah yang sebenarnya aku inginkan. Chu Feng merasa tidak senang dengan taktik licik Jie Tianran. Namun yang paling ditakutkan Chu Feng adalah Jie Tianran ikut campur dalam urusannya. Inilah situasi yang persis diinginkan Chu Feng. Lagi pula, tujuan sebenarnya Chu Feng bukanlah untuk mengendalikan benda suci ini, melainkan hanya untuk menggunakannya guna mengaktifkan jimat penekan. Di sisi Jie Tianran, jimat yang dia keluarkan sebelumnya melayang di sampingnya. Itu tidak pernah berhasil. Jie Tianran, apakah kau enggan berpisah dengan hartamu? Chang Li berdiri tinggi di langit dan bertanya dengan suara yang dalam. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Jie Tianran bermaksud menggunakan jimat ini untuk memperkuat formasi dan menghadapi Chu Feng. Kamu tidak akan percaya kenapa aku pindah ke Surabaya. Namun hingga kini, Jie Tianran belum menggunakan jimat tersebut. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan Chang Li adalah bahwa Jie Tianran tidak tega berpisah dengannya. Urus saja urusanmu sendiri. Apa urusanmu mencampuri urusan para guru roh? Aku punya rencana sendiri. Namun, Jie Tianran tampak sangat tidak sabar dengan pertanyaan Chang Li.
Karena tebakan Chu Feng benar. Jie Tianran tidak memperkuat penyingkiran formasi Chu Feng karena dia menemukan formasi Chu Feng dan meningkatkan penetrasi objek suci itu. Dia hanya ingin memanfaatkan Chu Feng. Tapi dia tidak mungkin menceritakan hal ini kepada Chang Li, kan? Energi kutukan yang begitu kuat, sangat cocok dengan aura benda suci ini. Cucumu memang luar biasa, dia bisa mendapatkan apa saja. Suara iblis tua di dalam Jie Tianran terdengar di telinganya. Ini tidak lebih dari gaun pengantin yang dibuat untukku, kata Jie Tianran. Jie Tianran, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Cucumu itu licik dan hianat, ini bukan pertama kalinya kau berselisih dengannya. Kapan kamu yang mendapat keuntungan dan dia yang mengalami kerugian? Sekarang, gunakan formasinya untuk memperkuat penetrasimu terhadap artefak suci sekte penjara itu. Apakah kau yakin dia tidak curiga atau memperhatikan apapun? Tanya monster tua itu. Maksudmu, si makhluk kecil itu melakukannya dengan sengaja? Balas Jie Tianran. Aku juga tidak bisa memastikan. Secara logika, kau memang memanfaatkan anak itu, dan melakukannya dengan sangat lihai. Tapi aku masih merasa gelisah, kata iblis tua itu. Hehehe. Mendengar itu, Jie Tianran tersenyum. Apa yang kamu tertawa? Iblis tua itu merasakan makna tersembunyi di balik tawa Jie Tianran dan langsung merasa tidak senang. Pernahkah Anda mendengar tentang seekor burung yang terkejut hanya karena bunyi dentingan busur? Kau adalah contoh yang khas. Kau gagal mengalahkan si monster kecil itu sebelumnya, yang meninggalkanmu dengan bayangan psikologis dan menanamkan iblis di hatimu. Bahkan kepercayaan dirimu pun telah terkikis. Tapi saya tidak punya kebiasaan itu. Apapun kesulitan yang saya hadapi, saya selalu penuh percaya diri, kata Jie Tianran. Kepercayaan diri itu baik, tapi aku khawatir kau akan terlalu percaya diri dan jatuh ke dalam perangkap cucumu lagi. Dunia ini alami, orang bisa percaya diri, tetapi mereka tidak boleh sombong. Dan orang-orang seperti Anda, yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama, kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar. Aku sudah melewati semuanya, dan aku sudah mengalami semuanya. Monster tua itu mengingatkannya. Kepercayaan diri saya berasal dari pengakuan saya akan kekuatan yang saya miliki sendiri. Lagi pula, bukankah kamu ada di sini? Kali ini, kita pasti tidak akan membiarkan Chu Feng lolos. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Memang, jika cucumu tidak tahu tentang keberadaanku, itu tidak masalah. Tetapi sekarang dia tahu tentang keberadaanku, kekasaranmu bukan lagi hanya kesalahanmu, itu juga membuatku kehilangan muka. Karena itu masalahnya, aku akan membantumu. Setelah iblis tua itu selesai berbicara, sebuah kekuatan penghalang tak terlihat muncul dari tubuh Jie Tianran. Seketika itu juga, tanpa jimat atau harta karun apapun, kekuatan seluruh susunan kendali justru meningkat sedikit. Namun Jie Tianran berkata, formasi ini bisa diserahkan padaku. Jika kau ingin bertindak, sebaiknya kau juga membuat formasi penyegelan untuk berjaga-jaga. Bukankah sekte penjara sudah menebar jaring langit dan bumi? Kata iblis tua itu. Sekte penjara. Jika Chu Feng bisa masuk, bukankah itu hanya pertanda ketidakmampuan sekte penjara? Selain itu, Chu Feng tampaknya memiliki metode melarikan diri yang sangat ampuh. Inilah sumber kepercayaan dirinya yang memungkinkannya tetap tenang bahkan ketika dikelilingi orang. Kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk menangkap Chu Feng, kata Jie Tianran. Itu masuk akal. Selama Chu Feng tidak melarikan diri menggunakan artefak suci sekte penjara, aku yakin aku bisa menjebaknya, kata iblis tua itu. Yakinlah, saya sama sekali tidak akan mengizinkan dia menggunakan kekuatan benda suci itu. Sekalipun kekuatan benda suci itu dapat digunakan oleh manusia, kekuatan itu hanya dapat digunakan oleh orang tua ini. Jie Tianran penuh percaya diri.